Siapa yang merasa ada sukacita selama berada di sini? Puji Tuhan ya, semuanya pasti sudah mendapatkan berkat mulai tadi malam sampai dengan siang hari ini. Nah, pertanyaannya, setelah kita dapat berkat, lalu mau kita apakan berkat ini? Bagi ya Bapak Ibu ya, luar biasa. Berarti sesi ini Anda sudah paham. Jadi sesi ini hanya mau bicara bahwa apa yang kita dapat itu untuk kita bagikan. Bapak Ibu punya pohon, siapa yang di sini punya pohon buah-buahan di rumahnya? Ada? Punya pohon apa? Ibu, siapa namanya? Ini dibalik dulu ya. Nah, Bu Merlin punya pohon apa di rumah? Apa? Cabe. Cabe ya. Iya. Oke, tidak apa-apa. Ada lagi yang punya pohon buah apa, Bu? Apa? Mangga. Mangganya manis ya, Bu. Nah, baik itu cabe ataupun mangga, semua pohon itu berbuah untuk dinikmati oleh orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, tema kita hari ini di sesi 6, pentingnya untuk kita itu berbagi. Apa yang kita bagikan? Apa yang kita punya. Kalau kita nggak punya, kita nggak mungkin bisa bagi, betul? Siapa yang di sini sudah punya Yesus yang hidup di dalam kehidupannya? Puji Tuhan. Berarti Anda semua adalah orang-orang yang sudah memiliki Yesus yang hidup. Dan itu sangat diperlukan oleh orang-orang di sekitar kita, oleh dunia. Saudara-saudari, saya ikut KTM 30 tahun yang lalu, tahun 94. Waktu itu saya baru pindah di sebuah kota kecil. Jadi saya lahir di Makassar, kemudian saya pindah Jakarta ke Surabaya. Lalu setelah menikah pindah ke kota kecil di Pasuruan. Waktu itu saya tidak mengenal orang-orang di kota itu, dan orang-orang juga nggak ada yang kenal saya. Suatu minggu, hari Minggu pagi, saya dan suami pergi misa. Pulang gereja, di depan pintu seorang bapak itu datang pada saya. Ibu mau nggak ikut KTM? Apa itu? Ya, komunitas Tritunggal Maha Kudus didirikan Romo Yohanes. Tapi itu syaratnya banyak loh Ibu. Wah, susah dia bilang gitu. Oke, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Lalu diajaklah saya ke pertemuan sel. Lalu saya ikutlah dan juga sampai retret, banyak pembinaan, hingga akhirnya saya ada di sini sampai hari ini. Bapak Ibu, satu ajakan dari orang yang tidak kenal saya dan saya nggak kenal dia, itu telah mengubah hidup saya dan membuat saya menemukan panggilan khusus dari Tuhan buat saya. Dan ini jugalah yang membuat akhirnya saya kuliah lagi dan seterusnya. Ini perkenalan dulu ya. Dua anak saya, dua-duanya masih buka lowongan. Saya belum punya mantu. Nanti kita bisa japri ya. Nah, usianya 29 dan 27, mereka sutradara. Kakaknya buat film, adiknya bantuin kakaknya ngurus manajemennya, cari order, urus bisnisnya. Tapi yang nomor satu yang bikin syuting dan ngedit. Ini ketika saya S2, saya akan cerita kenapa saya tampilkan foto ini. Lalu ini ketika saya selesai S3 tahun ini untuk teologi Katolik di STFT Widya Sasana Malang. Lalu ini beberapa pelayanan yang saya lakukan karena saya sudah menerima pembinaan di dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus, memberi retret, pembinaan-pembinaan, dan juga sekarang saya diminta oleh Uskup untuk menjadi Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci Regio Jawa dan Keuskupan Malang. Saya baru tahu ternyata sepanjang sejarah di Indonesia dan juga mungkin di dunia katanya nggak pernah ada Ketua Komisi Kerasulan Kitab Suci itu awam, apalagi perempuan. Kalau saya tahu, saya pasti nggak terima waktu itu.
Tapi karena saya nggak tahu, akhirnya saya terima saja. Walaupun saya merasa saya nggak ngerti apa-apa. Lalu beberapa pendampingan untuk para biarawan-biarawati, dan minggu lalu saya diminta untuk mengisi di komisi seminari di KWI. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang saya terima di dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus, inilah sebenarnya yang membentuk saya. Sehingga saya berani bicara di depan umum, membagikan apa yang saya yakini dan saya punya. Jadi hari ini kita mau lihat bagaimana, apa itu evangelisasi, membagikan kabar sukacita tentang Yesus kepada siapa, ya. Kita lihat dulu nih, evangelisasi itu sebenarnya mudah dan sederhana sekali maksudnya. Karena ini adalah perintah Yesus. Kita sebagai murid Yesus, kita lakukan yang menjadi perintah Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia bilang, pergilah, apa? Pasti KTM Manado hafal semua. Karena dari sepanjang sejarah dan juga pengamatan, pengalaman, pembicaraan kami, paling banyak itu volunteer dari mana? Manado. Jadi kalau yang ikut BINUS, siap-siap anggotanya nggak pulang ke Manado, tapi akan keliling Indonesia bahkan dunia. Betul ya Megi ya? Kamu juga kan? Nah, jadi Pak Wing luar biasa. Volunteer-volunteer yang militan masuk ke daerah-daerah misi. Itu banyak dari Manado, ya. Jadi Manado ini Pak Rudi investasinya besar. Ngirim tapi nggak kembali untuk Manado, tapi dipakai untuk luas negara wilayah Indonesia. Dan Tuhan bilang apa? Pergi, jadikan segala bangsa muridku. Ajarlah, baptislah dan ajarlah. Nah, jadi kalau kita mengajak orang datang ke sel, itu adalah evangelisasi. Misalnya kita nggak bisa ngomong tentang iman kita. Kita misalnya orang pendiam. Ada satu orang teman sel saya, dia nggak bisa bicara tentang iman. Tapi dia pandai sekali ngajakin teman-temannya masuk sel. Jadi sel kami itu sel ibu-ibu semua, pagi hari. Banyak sekali anggotanya dan sudah mau membelah. Nah, lalu dikatakan ajarlah. Di mana mereka dapat pengajaran? Di paroki dan juga di sel. Jadi kita kalau ketemu orang, kita bisa ajak mereka untuk ikut pertemuan sel kita, atau ajak mereka ke paroki atau ke lingkungan, ya. Nah, itu evangelisasi juga. Dan Tuhan bilang, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi Tuhan bilang, pergi, ya. Tuhan bilang pergi, aku menyertai. Selalu seperti itu yang namanya iman. Kita melangkah dulu, baru kita bisa lihat kuasa Tuhan itu ada di dalam diri kita. Bapak Ibu, ketika saya tadi berdiri di situ, saya tuh jantungnya dak dik duk dik duk dik ser gitu ya. Karena saya ngeri, khawatir kalau apa yang saya siapkan atau saya sampaikan itu nggak masuk di hati orang. Tapi kemudian saya menguatkan iman bahwa Tuhan, saya hadir ke sini bukan karena kekuatan saya, bukan karena saya pandai, tapi karena Kau utus. Dan saya percaya kalau Kau utus aku, maka Engkau akan memperlengkapi aku. Jadi ini janji Tuhan. Pergilah, maka aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kita bisa dengar banyak sekali cerita-cerita volunteer juga di daerah misi, itu mengerikan Bapak Ibu. Ini nggak ada apa-apanya saya berdiri di sini dibandingkan mereka yang di daerah misi itu taruhannya nyawa. Tapi mereka selamat dan mengalami banyak pertobatan jiwa-jiwa, mengalami mukjizat Tuhan. Semakin besar tantangan hidup kita, semakin besar juga berkat yang Tuhan mau berikan di dalam hidup kita. Percaya Bapak Ibu? Ya, jadi kalau hidup kita saat ini mengalami banyak pertentangan, kesulitan, itu tanda-tanda Anda itu sedang mau diberkati besar sekali oleh Tuhan. Ya, asal bukan karena dosa dan kesalahan kita. Kalaupun karena dosa atau kesalahan kita dan kita sudah sadari serta bertobat, maka seperti tadi sharingnya Bu Irma, itu pun bisa Tuhan ubah menjadi berkat. Amin ya. Nah, dan kemudian kita lihat juga bahwa Tuhan itu memilih, ya, jadi Dia memanggil.
Kita orang-orang yang seperti dipanggil ke bukit oleh Yesus. Anda adalah orang-orang sibuk yang mendengar panggilan Tuhan, lalu mau naik ke sini ke Bukit Tampusu. Dan di situ ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Diutusnya memberitakan Injil dan diberinya apa? Kuasa. Bapak Ibu di sini siapa yang sudah biasa melayani doa, mendoakan orang sakit? Siapa yang di sini biasa mendoakan orang sakit? Coba angkat tangan. Ibu dokter. Ibu dokter kalau mendoakan orang atau menyuntik orang, memberi obat, banyak yang sembuh. Sembuh berkat campur tangan Tuhan. Luar biasa. Ini bedanya dokter beriman sama dokter yang gak beriman ya. Percaya bahwa melalui doa semua pengobatan itu juga campur tangan Tuhan. Itu pun karunia penyembuhan yang kita semua juga sudah belajar. Siapa lagi yang di sini kalau melayani mendoakan orang, orang itu merasakan kelegaan. Siapa di sini? Coba angkat tangan. Puji Tuhan. Ibu mendoakan lalu orang mengalami kelegaan, bisa ngomong sedikit contohnya? Kebetulan berdiri Ibu. Ada yang minta pelayanan doa karena pergumulan keluarga, suami memabuk, dan ekonomi. Kemudian kita doakan, ketika kita mendoakan dan selesai, dia bilang dia merasa lega dan dia melepaskan pengampunan untuk suaminya, dan puji Tuhan suaminya sekarang lebih betah di rumah. Puji Tuhan, terima kasih Ibu. Namanya apa? Vero. Ibu Vero luar biasa ya. Sudah mengalami kuasa Tuhan di dalam pelayanan. Padahal waktu berangkat kan kita juga nggak tahu nih nanti hasilnya seperti apa. Tapi ketika kita mau mengikuti firman Tuhan, kita mau pergi dulu, maka di situ kita akan melihat kuasa Tuhan itu bekerja atas kita. Itulah iman Bapak Ibu. Iman itu kita nggak bisa tahu bentuknya seperti apa. Siapa yang tahu bentuknya iman? Iman apakah buah apel? Bukan ya? Iman itu biji sesawi? Bukan juga. Yesus cuma bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, artinya apa? Kecil apa besar? Kecil. Rasanya kecil. Rasanya waktu Ibu Vero datang mendoakan juga khawatir. Jangan-jangan kalau aku doakan tidak ada hasil, betul ya? Pasti ada pikiran gitu ya. Saya juga. Ketika saya berdiri di sini, jangan-jangan orang pada tidur bagaimana? Nah, jangan-jangan saya nggak bisa menyampaikan sesuai dorongan Roh Kudus. Ada kekhawatiran itu. Iman saya kecil Bapak Ibu. Rasanya kecil. Tapi iman itu bukan perasaan. Setuju ya? Iman itu apa? 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 Tindakan Ibu Dokter, betul. Jadi kalau kita bertindak, saya mau menerima tugas, diutus ke sini. Bapak Ibu, saya ini orang yang gak suka naik pesawat. Kalau bisa kemana itu naik mobil aja deh. Kalau naik pesawat rasanya aduh. Kadang-kadang dulu ya waktu saya masih sibuk sekali, ya sekarang juga sibuk ya. Nah misalnya berangkat pagi-pagi dari Malang itu jam 2 pagi, karena saya harus naik pesawat dari Surabaya jam 5 pagi untuk pertemuan DPU jam 10 pagi di Bandung. Jadi dari Surabaya ke Jakarta, Jakarta naik mobil ke Bandung. Maka saya harus flight yang paling pagi. Praktis saya nggak tidur. Lalu setelah rapat sampai jam 2, mulai jam 10 sampai jam 2, saya langsung pulang ke Jakarta lagi. Sampai jam 4, jam 5, saya naik pesawat last flight. Balik lagi ke Surabaya, langsung balik lagi ke Malang. Nah, satu hari saya udah betul-betul teler, nggak bisa napas di pesawat. Panik gitu, jadi sejak itu beberapa waktu saya nggak mau naik pesawat. Nah, namun akhirnya pelan-pelan udah sembuh lagi. Puji Tuhan, waktu ke Manado pesawatnya baik-baik aja ya. Nah, Bapak Ibu, tapi saya mau katakan bahwa saya nggak mau kalah oleh rasa takut, rasa malas, rasa enggan. Saya ikutin. Dan puji Tuhan, ketika saya mau tetap menerima tanggung jawab, komitmen, Tuhan itu menyertai, ya. Nah, jadi iman itu tindakan. Kalau kita melangkah, di situ kita akan melihat kuasa Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita.
Mau ya Bapak Ibu ya? Kalau diminta untuk melayani, diminta untuk mengajar, jangan ditolak. Bapak Ibu, saya punya sharing ketika ya saya menjadi Dewan Pelayan Umum KTM itu 25 tahun menjadi wakil ya. Sebelumnya itu komisi pengajaran dan seterusnya ya, praktis 29 tahun, 28 tahun di DPU. Lalu kadang-kadang ada perasaan kecewa, jengkel, tidak suka, marah, dan lain sebagainya. Kadang-kadang juga banyak mengeluh ketika melayani. Nah, sampai pada satu hari saya tanpa saya sengaja itu megang di sini tuh ada benjolan 3. Kaget sekali saya sebenarnya, waktu itu umur saya sekitar 30-an. Dan teman saya itu ada yang baru meninggal karena kanker kelenjar getah bening. Lalu saya betul-betul takut, saya periksa ke dokter, 3 dokter, dan saya juga minta doa kepada banyak sekali orang. Tapi dokternya bilang biopsi, pindah ke dokter lain bilang biopsi, pindah ke dokter lain juga semuanya suruh biopsi. Tapi saya nggak mau, takut ya. Akhirnya saya terus berdoa dan saya ketemu satu dokter. Dokternya bilang ya nanti observasi 1 bulan lagi kita lihat. Bapak Ibu 1 bulan lagi saya kembali, dokternya bilang aman, bersih. Nah, waktu saya dinyatakan bersih, saya langsung masuk ruang adorasi. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya tahu kalau saya sembuh adalah untuk melayanimu. Sejak itu saya juga janji saya nggak mau lagi mengeluh. Dan saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau menolak pelayanan sejauh suami saya mengizinkan. Dan sejak saya juga berjanji untuk tidak mengeluh, saya juga lebih ada sukacita di dalam pelayanan. Ya, Bapak Ibu, Paulus 6 dalam Evangelii Nuntiandi artikel 13 mengatakan, perintah yang diberikan kepada ke-12 rasul untuk pergi keluar dan mewartakan Injil juga berlaku untuk semua orang Kristen, meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Ya, jadi kita mungkin ada yang lingkup pergaulannya dengan sesama ibu rumah tangga. Kita bisa bersaksi bagaimana Tuhan Yesus itu menyembuhkan anak kita dengan doa kita tumpang tangan. Kita bisa bersaksi bagaimana Tuhan mencukupkan, menyediakan segala kebutuhan kita, seperti tadi Ibu Irma juga saksikan. Kita pasti punya banyak sekali cerita tentang kebaikan Tuhan. Betul ya? Kalau kita mau hitung berkat Tuhan setiap hari, pasti itu banyak. Ibu bapak catat, apa berkat Tuhan yang sudah aku terima hari ini. Itu bisa membuat kita bersyukur. Dan itu membuat kita bisa juga menceritakan kepada orang lain. Nah, dengan cara kita masing-masing. Lalu, nah kenapa kok kita ini sebagai awam, kita kok boleh mewartakan? Misalnya seperti saya di sini oleh komunitas Tritunggal Maha Kudus diutus untuk mengajar. Apa dasarnya kita sebagai awam itu bisa memberitakan Injil, bersaksi? Di dalam Lumen Gentium 10 dikatakan bahwa lewat sakramen baptis, penguatan, ekaristi, awam itu dipanggil ikut serta dalam menguduskan dunia dengan mewartakan dan juga menggembalakan. Jadi ada 3 tugas setiap orang yang udah dibaptis, yaitu menjadi imam, ya. Kita membawa persembahan hidup kita. Tadi Bu Irma juga cerita bahwa di selnya itu berbagai macam ragam orang yang hidupnya banyak perjuangan. Kita bersama-sama membawa penderitaan kita, kekurangan kita untuk kita persembahkan pada Tuhan. Dan Tuhan akan menjadikan apa yang kurang itu berkat bagi orang lain. Yang kedua, kita diutus untuk menjadi nabi, mewartakan dengan mulut kita, lidah kita. Dan yang ketiga, sebagai raja, kita diminta untuk membawa keadilan, cinta kasih, mengembangkan pelayanan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, Evangelii Nuntiandi artikel 70 mengatakan, kaum awam justru dengan tugas duniawi yang aneka ragam
dapat melaksanakan penginjilan yang sangat khusus bentuknya. Para romo suster nggak bisa ke kafe, tapi kita bisa kemana aja. Dengan satu tujuan, kita mau berbagi cerita tentang kebaikan Tuhan, ya. Jadi kita punya tugas yang unik. Nah, gereja sendiri ini bisa ada karena pewartaan para rasul dan Yesus. Dan kita diminta untuk meneruskan pekerjaan Yesus. Bapak Ibu, di sini kita semua bukan orang pengangguran. Kita semua bekerja di perusahaannya Yesus Kristus. Betul ya? Kita ini sudah menerima apa? Menerima lowongan pekerjaan dari Yesus. Betul? Saya selalu terinspirasi dengan cerita Injil. Seorang tukang kebun, seorang pemilik kebun anggur yang meminta pekerjanya masuk jam berapa? 9 pagi, jam 12 siang, jam berapa lagi? Jam 3 sore, jam 5 sore. Waktu bayar upah, semuanya dapat? Nah, berarti Bapak Ibu, katanya Teresia Lisieux, dia bilang gini, berarti romo-romo, suster-suster, santo-santa yang kerja mulai pagi, jam 9 pagi lah ibaratnya. Dan kita yang mungkin baru bertobat, betul? Kita baru masuk jam 5 sore di kebun anggurnya Yesus, di perusahaan Yesus. Kita juga bisa mendapatkan kekudusan yang sama dengan para santo-santa yang besar di dalam gereja. Itu kata Injil, bukan kata saya. Dan Teresia Lisieux itu cerdas sekali. Kalau begitu, kita yang hanya di dalam rumah, Teresia Lisieux itu hanya di biara. Dia masuk biara dan dia keluar biara waktu sudah meninggal. Ya, 9 tahun di biara. Tapi kekudusan dia tidak kalah dengan Teresa Avila yang bisa mendirikan biara di mana-mana, membaharui Ordo Karmel, bahkan dia menjadi gurunya Yohanes Salib. Teresia Lisieux juga menjadi pujangga gereja. Sama dengan kita yang mungkin pengetahuannya sedikit, tapi kita punya kerinduan besar sekali supaya tetangga kita bertobat. Satu orang itu berharga di hadapan Tuhan. Bapak Ibu nggak usah diukur, saya sudah berkhotbah ke 100 orang, 1000 orang, atau 1 orang. Bagi Tuhan, 1 orang itu berarti. Ya, kalau kita dengan sungguh-sungguh mendoakan untuk pertobatan 1 orang, itu nilainya besar sekali di mata Tuhan. Bahkan Tuhan meninggalkan 99 ekor untuk mencari 1 yang hilang. Betul ya? Jadi, kalau kita mau bekerja, ya, dengan waktu kita yang sedikit, kemampuan kita yang mungkin sangat terbatas, tidak pandai seperti romo, suster yang bisa belajar macam-macam. Kita harus ngurus anak pagi sampai malam, tidak pernah berhenti. Kita hanya punya waktu untuk doa Yesus pada waktu kita masak, bersihkan rumah. Padahal mungkin kita pengen sekali pelayanan kemana-mana. Betul ya, seperti teman kita. Tapi kewajiban mengharuskan kita ada di rumah. Ternyata kita bisa menjadi orang yang kudus, dapat upah 1 dinar 1 hari, dapat upah kekudusan yang sama dengan mereka yang sudah membaktikan dirinya seumur hidup di dalam biara. Betul Bapak Ibu? Ini kata Injil, ya. Jadi kita bersyukur bahwa Allah kita itu Allah yang murah hati, ya. Dia melihat kerinduan hati kita. Bapak Ibu, suatu kali saya ingat mau menjelang Pentakosta, saya itu nggak bisa meninggalkan rumah untuk ikut dalam doa sepanjang malam untuk Pentakosta. Hanya bisa ikut online karena saya harus di rumah menjaga mama saya. Lalu karena saya punya kerinduan yang begitu besar, saya mendapat rahmat yang luar biasa walaupun hanya ikut online. Jadi tergantung hati kita, motivasi kita. Sebesar apa kerinduan kita kepada Tuhan, sebesar itu juga yang kita dapat. Kalau Anda ke sini membawa ember, nanti pulang Anda dapat seember penuh. Kalau Anda membawa gelas kecil seloki,
ya Anda akan dapat segelas itu. Hati kita, semakin kita rindu, semakin Tuhan tambah-tambahkan berkat-berkatnya di dalam hidup kita. Amin. Jadi mintalah hati yang haus dan lapar ya akan Tuhan. Nah, jadi seperti itu. Jadi evangelisasi itu tugas kita semua. Kita nggak bisa evangelisasi kalau kita nggak punya cinta, Bapak Ibu. Dan kita nggak bisa punya cinta kalau kita hanya mikirin susahnya sendiri. Tapi kalau kita mau melihat juga ada orang lain lebih susah, butuh pertolongan Tuhan Yesus, kita mau berbagi. Bapak Ibu, saya sering bicara begini, kita ini orang KTM sudah kekenyangan. Setuju apa enggak Bapak Ibu? Anda makan tadi malam ikannya berapa ekor? Masih banyak sisa saya lihat. Kenyang Bapak Ibu. Saya juga di belakang kekenyangan. Tapi saya memang makan kenyang-kenyang karena makanannya enak-enak di sini. Lain di pertapaan yang lain itu beda, di sini enak sekali. Nah, jadi kita kenyang, bukan hanya perutnya yang kenyang, rohani kita itu kenyang. Coba di Manado ini, setiap jalan aja pasti bisa lihat gereja, betul? Anda bisa misa setiap hari kalau mau, ada kan? Anda mau pengakuan dosa setiap minggu, setiap bulan bisa, pastornya tidak akan menolak. Betul? Itu namanya kita sangat kenyang. Nah, bahayanya orang kenyang itu dia itu jadi malas. Nah, Bapak Ibu, kita ini orang KTM, orang yang sangat beruntung. Romo Suster, Romo Yohanes menyediakan pengajaran yang tidak pernah selesai dan habis-habis. Sampai kita kekenyangan tidak bisa jalan. Betul? Lain kalau di Manado banyak orang yang punya semangat misi. Ini juga menjadi satu pertanyaan dan bisa jadi penelitian. Kenapa orang-orang Sulawesi ya, utara itu punya semangat atau jiwa misioner yang begitu besar dibandingkan yang lain? Saya nggak tahu. Nanti kita kapan-kapan ngadakan penelitian ya. Jadi Bapak Ibu sebenarnya saya yakin orang-orang yang sudah bermisi, sudah berevangelisasi dengan caranya sendiri-sendiri. Nah, jadi ini perintah Yesus ya. Dan yang kedua, kalau kita melakukan evangelisasi, kita sedang menyelamatkan orang lain. Dan ini kehendak Tuhan. Nah, evangelisasi itu apa? Tadi itu kenapa? Kenapa kita perlu berevangelisasi? Karena itu perintah Tuhan. Ya, dan menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, sekarang kenapa? Loh, ini kok begini ya, sebentar ya. Oh, maaf. Saya kelewatan. Nah, jadi evangelisasi itu sebenarnya apa? Gampang ya, tadi saya udah ngomong, mewartakan kebaikan Tuhan. Ya, lalu mewartakan kabar baik supaya manusia itu bertobat. Bertobat bukan tomat ya, tomat itu tobat kumat. Tobat kumat. Tapi kita mah sungguh-sungguh tobat yang betul-betul mengarah terus pada Yesus. Makanya ajak dalam sel. Di sel selalu kita dirawat imannya. Lalu kemudian memberi kesaksian dengan jelas. Siapa di sini Bapak Ibu yang suka memberi kesaksian? Coba angkat tangan, saya pengen tahu. Puji Tuhan, haleluya. Orang KTM ini di sini orang-orang yang jujur ya. Kalau di tempat lain nggak ada yang angkat tangan Bapak Ibu. Saya nggak tahu mereka nggak bersaksi atau mereka malu. Tapi di sini orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu mengakui kalau mereka sudah berbuat baik. Semua itu karena kebaikan Tuhan, bukan karena kita. Betul ya? Kata Teresa Lisieux lagi, orang yang rendah hati adalah orang yang berani menerima tugas dan tanggung jawab walaupun itu lebih besar dari kemampuannya. Karena dia percaya bahwa bukan aku, tetapi Yesuslah yang melakukannya di dalam aku. Ya, jadi kita berani terima tanggung jawab. Bapak Ibu, emang siapa yang bisa membuat hati orang itu bergetar? Hati orang itu berubah kalau bukan Roh Kudus. Jadi tugas kita cuma satu, mendekat pada Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus. Ketika kita mau mewartakan, bersaksi, ketika kita mau melayani. Dan Roh Kudus
adalah kunci yang akan membuka hati orang. Ya, demikian juga kita ngomong kepada suami, kepada istri, kepada anak, semuanya kuncinya Roh Kudus. Dan kita udah belajar bahwa Roh Kudus memberi kepada kita semua kuasanya. Ya. Nah, untuk siapa kita wartakan? Tadi sudah untuk oikos, untuk keluarga kita yang paling dekat. Ya. Dan Tuhan bilang bukan kamu yang milih, tapi aku yang milih kamu. Bapak Ibu kayaknya datang ke sini karena sehat, karena punya uang bayar retret, atau ada yang dibayarin, saya nggak tahu, ya. Atau mungkin ada yang bayarin temennya sampai temennya ikut. Ada yang karena diajak. Kelihatannya secara manusia kita itu diajak temen. Kita lihat undangan dari pelayan, lalu kita mau ikut, kita daftar, kita datang. Tapi kalau mau dipikir-pikir, itu semuanya nggak mungkin kalau bukan Tuhan kasih kita berkat. Betul ya? Kesempatan untuk kita bisa ada di sini. Sakit aja udah nggak bisa ke sini. Atau anggota keluarga kita ada yang sakit, mungkin kita nggak jadi ke sini. Ya, berkat ini. Kita dipilih. Jadi semua kalau udah dipilih, nggak usah noleh ke kiri ke kanan, lihat ke depan, lihat pada Tuhan Yesus. Kita diutus, kita dilengkapi. Amin. Percaya kalau kita saat ini mendengarkan sabda Tuhan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Berarti sabda Tuhan lanjutannya, dan ketahuilah aku menyertai engkau, itu akan kita alami. Kita diberi kuasa. Juga di Matius 10, Yesus, ini saya hanya menunjukkan ayat-ayat di mana Yesus itu memberi kuasa. Hanya saya mau berikan pada Anda semua keyakinan bahwa kita semua diberi kuasa. Untuk mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Siapa yang di sini suka pelayanan doa penyembuhan? Kalau ada orang sakit, hatinya itu rasanya tergerak oleh belas kasihan yang besar. Siapa di sini? Puji Tuhan. Kalau Anda merasa terbeban atau rindu untuk mendoakan orang sakit, berarti Anda dipanggil oleh Tuhan. Anda diberi hati dan kasih. Berarti Tuhan pasti akan memperlengkapi kita dengan karunia-Nya. Sehingga kita datang tidak dengan tangan kosong, tetapi ada kuasa di dalam pelayanan dan doa kita. Amin ya. Nanti kita terus minta supaya Tuhan perlengkapi kita dengan karunia ketika kita pergi untuk menginjil dan melayani. Nah, dalam Markus juga dikatakan untuk mengusir setan kita diberi kuasa. Yesus mengutus murid, 70 murid, lalu mengutus mereka berdua-dua. Kenapa kok berdua-dua? Supaya kalau gagal tidak kecil hati, kalau berbuah doanya tidak sombong. Ya, Bapak Ibu, kita ini rawan jatuh dalam kesombongan rohani. Karena apa? Kayaknya itu sesuatu yang hebat di luar kemampuan manusia. Bisa bahasa roh, bisa mendoakan orang dan orang itu menjadi lega dan sombong. Nah, banyak dari pelayan Tuhan memulai di dalam roh, berakhir di dalam daging. Artinya kita mulai dengan motivasi murni, tapi kemudian karena kita tidak tahan, akhirnya kita jatuh di dalam kesombongan. Ini doa dulu ya. Siapa yang Ibu pimpin ya? Mau? Berdiri Ibu di sini, Bu. Marilah kita berdoa bersama mereka Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Selamat Maria, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah engkau Santa Maria, sekarang dan waktu kematian. Amin ya hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan-Mu.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah buah tubuh dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi tinggal Dan kita Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. terpujilah engkau di antara wanita, terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakan ya Santa Maria, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena dekat Kami mengetahui bahwa Putramu telah curahkanlah rahmat-Mu supaya karena kasih sama dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan Pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Dokter. Baik, kita lanjut sebentar ya. Nah, kepada siapa kita menyampaikan kabar gembira tentang Yesus? Kepada semua orang sebenarnya. Yang kedua, kepada mereka yang belum pernah dengar kabar baik, seperti di daerah misi misalnya, ya Meratus. Mereka nggak tahu Yesus. Itu kepada orang-orang tersebut. Kemudian kepada anak-anak. Makanya yang ngajar sekolah minggu itu sudah menanamkan benih-benih yang perlu sekali mereka, dan itu akan diingat terus ya. Saya dulu sering menceritakan kisah-kisah dari kitab suci kepada anak-anak saya waktu mau tidur. Dan ternyata setelah dia umur 29 ini, dia bilang, saya ingat semua yang mami ceritakan. Jadi anak kecil itu seperti kertas putih, apa yang kita ceritakan tertulis ya, terekam dengan baik. Makanya benih firman kita taburkan kepada anak-anak. Yang kedua, orang yang udah dibaptis tapi tidak hidup Kristiani. Jadi kita reevangelisasi. Banyak orang di sekitar kita yang Katolik KTP ke gereja, tapi mereka tidak lakukan firman Tuhan. Itu juga orang-orang yang perlu kita beri kesaksian hidup. Kemudian orang beriman tapi nggak ngerti tentang imannya, tapi mau tahu. Nah, orang-orang seperti ini perlu kita ajak untuk ikut kegiatan dan pelayanan. Pemeluk agama non-Kristiani juga boleh kita wartakan, tapi kita tetap hargai agama mereka masing-masing. Kita cuma cerita. Jadi evangelisasi bagian kita cuma cerita. Soal bagaimana nanti benih itu tumbuh, itu urusan dia dengan Tuhan. Gimana caranya? Ada dua. Yang pertama 3 dulu ya, kita lihat dulu kenapa, apa yang penting kalau kita mewartakan. Pertama, kita tahu apa yang kita wartakan. Kita kenal Yesus. Kenal Yesus itu bukan harus belajar teologi 4 tahun, 5 tahun, tidak. Tapi kita mengalami Yesus yang hidup. Kita tahu bahwa Yesus itu cinta sama kita. Kita tahu bahwa Yesus itu baik, ya. Kita percaya bahwa kalau Yesus bisa menyembuhkan orang 2000 tahun yang lalu, maka dia juga bisa melakukan hal yang sama untuk kita saat ini. Kalau Yesus dengarkan doa-doa permohonan orang-orang di Injil, dia juga bisa dengarkan doa saya. Dan kita katakan dengan keyakinan. Ini otomatis kalau kita sudah mengalami doa kita dijawab ya, maka kita pasti bisa bersaksi dengan keyakinan. Bentuknya bagaimana? Pewartaan eksplisit. Tidak ada evangelisasi tanpa pewartaan tentang nama Yesus, ya. Dan yang kedua, melalui hidup, perbuatan, tindakan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, perbuatan kita setiap hari harus menjadi terang, ya. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita berdiri sebentar. Saya mau ngajarin satu bibliodrama. Ini supaya kita juga dengan seluruh tubuh kita bisa memuji Tuhan, ya, lewat perkataan dan tindakan. Nah, ini simbol dari tindakan kita sehari-hari. Saya mau ajak kita nyanyi ini. Oh, mana ya, belum kemasuk ya.
Nah, ini ada satu lagu mudah. Kita coba ikuti gerakannya ya. Ada yang bisa bantu nyanyi? Nah, suster, terima kasih suster. Tuhan dengarkan. Kita angkat gerakan pertama, kita angkat kedua tangan kita ya. Tuhan dengarkan doaku ini, hadirlah di sini. Tuhan ulangi sekali lagi, mulai gerakan yang pertama ya. Terima kasih suster. Bapak Ibu, kita boleh duduk kembali ya. Ini saya hanya mau memberikan satu contoh ya. Ini bibliodrama supaya kita ingat bahwa selain melalui perkataan, juga dalam hidup kita setiap hari, dalam sikap kita, dalam tindakan kita, kita selalu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang memuji Dia lewat setiap perbuatan kita. Nah, kalau yang dengan perkataan, Anda nanti bisa baca dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. Yohanes mengatakan kepada dua muridnya, itu anak domba Allah, ikut dia. Jadi kalau kita melayani orang lain, bukan untuk supaya ikut kita, supaya ikut Yesus ya. Nah, salah satu dari dua orang murid itu namanya Andreas. Dia tanya, kami mau ikut engkau Yesus. Yesus tanya, kamu mau kemana? Kami mau lihat engkau di mana tinggal. Kalau gitu ikut aku. Setelah Andreas kenal Yesus, dia bicara kepada Simon Petrus saudaranya. Dan Simon Petrus mengenal Yesus ya. Setelah itu Yesus menyusuri Galilea dan bertemu Filipus. Filipus dibilang ikut aku, dia ikut. Lalu Filipus bertemu Nathanael dan mengatakan, kami sudah menemukan Yesus. Dan akhirnya Nathanael juga menyebut Yesus, engkau Rabi, anak Allah, engkau raja orang Israel. Begitu ceritanya kalau kita bicara ya, evangelisasi menyebut nama Yesus. Bentuk evangelisasi kita kenal dulu, kita lihat dulu Yesus di dalam hidup kita. Kita alami kasihnya dan kita bicara kepada orang lain. Dan jangan malu, ini nasihatnya ya. Tidak usah malu Bapak Ibu. Kita harus malu kalau kita itu berbicara yang buruk tentang orang lain ya.
Tapi kalau kita menceritakan tentang kebaikan Yesus, kita nggak usah malu. Bapak Ibu, suami saya saat ini sedang bersukacita sekali. Saya mau ceritakan satu hal, tetapi sebelumnya saya ingin Anda buka dulu dari Kisah 28 ayat 1 sampai 5. Tolong Bapak Ibu yang mau dibacakan, saya minta tolong ke depan. Kisah 28 ayat 1 sampai dengan 5 tentang Paulus di Malta. Siapa yang sudah buka kitab suci atau HP, boleh maju ke depan, tolong dibacakan. Silakan Bapak Ibu. Kita bersaksi tentang Yesus. Boleh maju ke depan. Siapa yang mau? Cepat. Silakan Ibu. Ibu Foni, silakan dibaca. Ya. Kisah 28. Kisah 28. Kisah 1 itu. Kisah 28. Nah, ya. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa di daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh diri kehilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Nah, terima kasih. Saya lanjut 1 ya. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia adalah seorang dewa. Terima kasih Ibu Feni. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, Paulus itu selamat dari angin ribut badai besar di laut, dan ia terdampar di Pulau Malta. Dan orang-orang penduduk Pulau Malta itu ramah sekali menyambut dia. Dipikir, wah ini pasti orang hebat dan orang baik, karena dia bisa selamat dari badai. Lalu dinyalakanlah api. Nah, pada waktu itu Paulus mengambil satu ranting kayu, dan karena panas keluarlah ular yang memagut tangan Paulus, ular berbisa. Lalu orang-orang itu bilang, wah ini pasti adalah orang yang jahat, karena setelah dia lolos dari bahaya di laut, dia digigit ular, pasti dia akan mati. Tapi setelah dilihat, kok dia nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, setelah itu mereka bilang, wah berarti Paulus ini dewa ya. Nah Bapak Ibu, seringkali dalam hidup kita sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus, udah melayani, kadang-kadang kita juga masih tertimpa masalah. Betul ya? Saya mengajar juga dan banyak orang yang bilang, Ibu saya itu ikut Yesus, tapi anak saya waktu itu hilang karena kejadian Trisakti, dan sampai sekarang saya nggak tahu di mana. Di mana Tuhan, dia bilang gitu. Tapi saya bilang, Bapak, saya merasa kecil di depan Bapak. Apa yang Bapak alami itu sesuatu yang begitu dalam, begitu gelap, begitu besar, dan saya tidak mampu mengatakan apa-apa. Tapi Bapak masih ada di sini. Itu luar biasa menjadi kesaksian bahwa Bapak itu masih tetap mengikuti Yesus di dalam keadaan yang begitu berat. Nah, Bapak Ibu, kadang banyak hal yang buruk menimpa seorang pengikut Kristus. Pada waktu kejadian kita mungkin merasa, apa salah saya Tuhan? Apa dosaku? Ya,
Kenapa kejadian ini menimpa aku? Sama seperti ketika awal tahun ini, suami saya kan check up. Lalu tanpa sengaja dokternya bilang sekalian periksa paru-paru. Padahal waktu itu mau periksa jantung dan otak, MRI. Nah, waktu dilihat paru-parunya itu ternyata paru-paru sebelah kiri, 2/3 paru-parunya itu sudah tertutup massa, ya, tumor. Kaget sekali kan, karena waktu itu dia nggak rasa apa-apa. Akhirnya disuruh biopsi. Hasilnya lama sekali nggak keluar. Terus dokternya bilang, karena ini belum tahu apakah CA atau bukan, Bapak minum saja obat kemoterapi. Waktu itu suami saya nggak mau, karena efek sampingannya banyak, bisa pendarahan, sariawan, kuku kering, bibir pecah. Lalu periksalah ke beberapa dokter yang lain. Dokter yang lain semuanya bilang harus operasi. Tapi karena operasi paru itu besar, kita ketemu dokter yang kok nggak pas semua ya, ngomongnya itu mengerikan. Nah, bilang nanti iganya digergaji aja Pak, atau kalau nggak muat nanti tangannya bisa, kalau tangannya besar nggak bisa masuk katanya. Wah, kita ini awam sekali soal itu, ngeri. Nggak ketemu dokter yang pas, sampai kemana-mana. Akhirnya tetap bertahan, tidak minum obat, hanya berdoa. Minta juga doa ke Romo Yohanes, kepala suster, banyak sekali yang kita mintain doa. Akhirnya biopsi diulang lagi karena yang pertama nggak jelas. Hasilnya dibawa ke Singapura, itu pun lama sekali. Tapi kami terus berdoa, tiap malam tumpang tangan berdoa dan kita minta kepada yang lain. Nah, puji Tuhan setelah itu Januari ya, akhirnya bulan Juni awal keluar hasil biopsi. Tidak ada ditemukan DNA kanker di dalam darah. Wah, kita bersyukur. Tapi karena belum ada foto ulang. Akhirnya dokternya bilang foto lagi. Difoto lagi dengan CT scan kontras. Ternyata itu mengecil Bapak Ibu. Volumenya itu berkurangnya 52%. Itu ajaib sekali Bapak Ibu, karena tanpa obat, betul-betul berdoa. Karena suami saya benar-benar takut untuk dioperasi. Dan kita percaya sekali bahwa kuasa Tuhan masih ada. Mukjizatnya masih ada untuk kita gitu. Dan waktu itu kita benar-benar nggak srek dengan semuanya pengobatan itu. Dan ketika keluar hasilnya seperti itu, ternyata apa yang tadinya itu seperti suatu malapetaka menjadi satu kesempatan untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan kuasa doa. Jadi Bapak Ibu, apa yang mungkin di dalam hidup kita tampaknya seperti bencana, tampaknya seperti kutuk, jangan kita menyerah, karena Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Dia masih memproses kita dan dia masih mau akan memberikan banyak sekali mukjizat-mukjizat di dalam hidup kita. Bapak Ibu, banyak orang yang datang pada saya bilang mau cerai. Saya bilang Tuhan belum selesai dengan kamu. Nanti di akhir saya akan cerita juga mengenai kehidupan perkawinan saya. Nah, dan kita perlu lakukan dalam kasih. Target kita untuk membawa orang mengenal Kristus, bukan untuk kesombongan ya, supaya banyak jiwa mengenal Kristus. Dan itulah yang menjadi kehausan Yesus. Aku haus akan jiwa ya. Hidup kita menjadi Injil yang berjalan kemana-mana. Kita menjadi cahaya, walaupun itu cahaya kecil ya, tapi tetap bercahaya. Lalu langkahnya yaitu kalau kita punya kenalan di tempat manapun, kita sempat berkenalan, kita senyum aja ya, itu menjadi sesuatu yang membuat adem ayem ya. Kita bicara tentang kebaikan Tuhan, lalu kita berdoa, kita tawarkan juga mendoakan seseorang. Suatu hari saya naik pesawat Bapak Ibu dari Surabaya ke Jakarta. Dari Jakarta ke Surabaya. Di Surabaya saya harus mengisi firman di sebuah persekutuan doa. Di dalam pesawat, waktu saya naik, saya duduk di sebelah seseorang. Hati saya itu seperti Tuhan bilang, doakan orang itu. Tapi saya bilang, loh Tuhan,
Saya nggak kenal sama dia, lalu bagaimana saya ngomong saya mau doakan? Nah akhirnya tapi saya terus minta sama Tuhan, ya Tuhan kalau memang ini kehendakmu, kaulah yang buka jalan. Nah waktu itu saya kan harus persiapan untuk ngisi PD. Saya ulangi lagi buka laptop, PowerPoint saya di pesawat. Lalu orang itu yang bicara dulu, itu apa? Oh saya bilang ini saya mau pelayanan. Pelayanan, dia bilang. Kamu Katolik? Iya saya Katolik. Bapak? Oh Katolik juga gitu. Akhirnya setelah ngobrol, ya saya tahu dia keluarganya sedang berpisah dengan istri dan seterusnya. Lalu di akhir sebelum turun dari pesawat, saya tawarkan, bolehkah saya berdoa untuk Bapak? Boleh, dia bilang gitu. Dan akhirnya saya berdoa. Dan puji Tuhan, dia bilang dia merasa sangat lega ya dengan doa itu. Nah setelah itu saya nggak berjumpa lagi, tapi saya percaya kalau Tuhan suruh, ada kesempatan saya lakukan, saya yakin Tuhan juga punya rencana untuk hidup Bapak tersebut ya, melalui perjumpaan itu. Nah jadi kita ketika berjumpa orang, kita juga perlu sampai pemuritan. Saya kadang, saya punya nomor HP-nya, saya kadang masih memberikan doa-doa yang saya punya, renungan-renungan ya lewat WA bisa juga. Kalau kita mudah sekali, kita ajak aja ke sel. Di situ kita memuridkan. Evangelisasi di dalam KTM itu sangat efektif karena apa? Kita itu sudah diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus yang kita pelajari. Jadi ketika kita mendoakan, ketika kita ngajar, kita itu tidak dengan tangan kosong, tapi kita dilengkapi dengan karunia Roh Kudus. Ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana supaya karunia Roh Kudus itu berkembang? Harus sering dipakai. Kalau Bapak Ibu kita cuma makan saja, kita nggak pernah bergerak, kita nggak pernah lakukan, kita nggak pernah ngambil tindakan iman, maka karunia tidak berkembang. Ya, jadi harus melayani, bersaksi, supaya makin berkembang, makin bercahaya. Seperti hati Tuhan Yesus sendiri. Dan ingat, visi misi kita membawa orang lain pada pengalaman yang sama. Ini kuncinya bahwa kita tidak boleh selamat sendiri. Orang lain juga banyak yang butuh pengalaman cinta Tuhan. Nah, kasih persaudaraan itu harus ada. Dan juga sharing. Bapak Ibu, kadang kita sharing itu bukan tentang kehebatan kita, tetapi tentang apa yang kurang, tetapi jadi berkat karena kuasa Tuhan. Ya. Nah, evangelisasi ini syarat pertemuan sel. Apa yang kita lakukan dalam evangelisasi? Orang-orang di sekitar kita berikan cerita, ya. Tetapi sekarang tidak semua orang bisa pergi ke daerah misi seperti volunteer, pergi untuk menginjil. Tetapi kita bisa menginjil ketika kita kalau misionaris zaman dulu atau para volunteer, mereka pergi ke Meratus misalnya, atau dulu Santo Fransiskus Xaverius datang ke Indonesia naik kapal berbulan-bulan pergi untuk menginjil, betul? Tapi kita sekarang bisa menginjil ketika medsos, boleh menginjil dengan medsos. Bapak Ibu, saya jelek-jelek begitu juga berusaha untuk menggunakan, walaupun saya sudah STW ya, saya umur 53, tapi saya juga mau lewat YouTube menyabarkan kabar gembira dengan channel YouTube. Lalu apalagi menginjil ketika lewat medsos, terus apalagi ketika apa? Ketika kita pergi, ya. Jadi kemanapun kita pergi, kita bisa menginjil. Kita tidak khusus pergi untuk menginjil, tetapi menginjil ketika kita ngafe, menginjil ketika kita jemput anak, ya. Nah, Bapak Ibu, ini beberapa buku yang saya tulis. Menjadi kekasih Tuhan, kekasih suami, menemukan Tuhan dalam hidup perkawinan, seri buku doa. Sebagai penutup, saya mau ceritakan sedikit latar belakang dari buku ini. Bapak Ibu, saya menikah tahun 94. Berarti 30 tahun. 5 tahun pertama perkawinan saya itu seperti neraka. Karena apa yang saya inginkan tidak saya dapatkan dalam perkawinan.
Mulai SMP, SMA, kuliah, saya itu cita-citanya nanti setelah lulus, saya mau jadi wanita karier yang hebat. Ya, di kota besar, pakai pakaian yang keren seperti ini, jas begitu, blazer, di perusahaan Bonafit, perusahaan besar. Tapi ketika saya menikah, saya bilang sama suami, mau kuliah lagi, mau kerja, enggak boleh. Kamu itu, saya punya pekerjaan, kamu kok mau kerja sama orang, katanya gitu. Tapi kerjaan suami saya itu mebel, berarti ngurusin tukang kayu, yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya, keinginan atau cita-cita saya. Lalu setelah itu, saya merasa hidup saya itu udah selesai, nggak ada arti udah. Karena buat saya, kalau saya bisa S2, S3, berkarier, itulah yang membuat saya berharga. Nah, akhirnya saya ngotot, sering konflik, bertengkar. Karena saya mungkin ngotot terus, suami ngizinin. Nah, waktu saya mau masukin formulir S2, mau kuliah lagi kan, saya mau masuk psikologi, ternyata pagi-pagi saya tes itu saya hamil. Nah, kalau saya hamil, saya pikir nanti saya harus cuti melahirkan, cuti membesarkan anak, nanti saya ketinggalan pelajaran. Saya nggak mau. Saya mau jadi yang nomor 1 gitu kan, nggak mau ketinggalan pelajaran. Akhirnya saya bilang, oke, kalau anak saya udah lahir, baru saya kuliah lagi. Setelah anak saya 6 bulan, saya ngotot lagi sama suami, saya mau kuliah. Nah, waktu itu ya sudah, suami saya ngizinin. Nah, pada saat saya mau memasukkan formulir, seorang pastor itu datang ke rumah. Pastor itu sama-sama kami tim Choice waktu saya sebelum menikah. Dia cerita punya temen, anaknya masih kecil, kemudian kuliah lagi S2, itu stres, dia bilang gitu. Wah, dengerin ceritanya pastor itu saya tuh kecil hati. Lalu pastornya pulang, saya tuh masuk kamar dan saya marah banget sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, masa sih aku mau kuliah lagi aja nih kok nggak bisa-bisa. Akhirnya pas waktu itu di tengah frustrasi yang berat banget, saya buka firman Tuhan. Karena saya memang waktu itu udah KTM, udah biasa baca firman Tuhan. Tapi memang saya masih dikuasai oleh ambisi ingin berkarier, ingin dianggap hebat gitu kan, kalau saya punya karier dan kuliah lebih tinggi. Pada waktu itu saya buka pas firman Tuhan itu dari 1 Korintus sampai 2, 1 sampai 2. Carilah hikmat yang dari Tuhan karena hikmat manusia sia-sia. Wah, setelah itu saya baca terus bolak-balik itu firman luar biasa. Itu kayak firman itu betul-betul hidup buat saya. Dan bisa menusuk betul-betul ke dalam hati dan membuka ya selubung mata saya yang selama ini tertutup untuk melihat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan lewat perkawinan dan anak serta keluarga saya. Pada waktu itulah hidup saya itu berubah 180 derajat. Orientasi saya yang tadinya cari pengakuan orang supaya saya dianggap hebat, menjadi bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Saya ingin melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Nah, pada waktu itu saya juga nggak tahu apa kehendak Tuhan, ya. Nah, tapi kemudian saya dengar di dekat rumah saya itu ada sekolah tinggi filsafat teologi, tempatnya para pastor sekolah, kuliah. Lalu saya minta izin sama suami, boleh nggak saya kuliah di situ, ngambil filsafat teologi, kitab suci. Ini tahun 98. Akhirnya suami saya ngizinin. Ternyata ketika saya juga udah menemukan apa yang Tuhan mau, Tuhan juga bukakan jalan, ya. Dan saya kuliah di situ praktis ya sebenarnya sampai sekarang ya. Saya sempat mengajar 20 tahun para frater dan selesai S3 itu barusan di sana di tempat yang sama di STFT Widya Sasana Malang. Nah, jadi Bapak Ibu, akhirnya dalam proses saya menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup saya. Yang penting saya mau lepaskan dulu ambisi pribadi. Dan saya mau tahu Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu, Tuhan terus pimpin saya. Akhirnya saya juga berkembang ya, belajar untuk melayani di KTM. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Tuhan punya banyak sekali hadiah dan rencana buat kita, asal kita mau dipakai oleh Tuhan, ya. Mari pada saat ini kita mau bangkit berdiri. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, saat ini kami datang untuk memenuhi panggilan-Mu. Kami mau Tuhan Engkau utus menjadi apa yang Tuhan kehendaki, memenuhi rencana Tuhan di dalam hidup kita.
Mari kita mau lakukan. Kami datang Tuhan, penuhi panggilan-Mu. Setiap dari kita indah di mata Tuhan, ya. Tuhan sedang memproses kita untuk menyempurnakan rencananya di dalam hidup kita. Mari saat ini kita persembahkan apapun diri kita yang menjadi milik kita, supaya Tuhan sendiri yang menyempurnakannya. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami beri amanat-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami beri amanat-Mu, melayani yang lemah dan menapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, ringankan hati yang berpandang penuh kasih ilahi, penuhi kami dengan kuasa dari Tuhan yang tertinggi, gandakan semua kesaksian. Benar Tuhan, pada saat ini pandanglah kami satu persatu anak-Mu yang hadir di tempat ini. Kami mau datang Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Apapun pergumulan kami saat ini, keterbatasan dan kelemahan, kami mau bawa ke bawah kaki-Mu ya Yesus. Di bawah salib-Mu kami mau tersungkur dan menyerahkan hidup kami untuk Kau pakai Tuhan, menjadi alat-Mu, menjadi terang-Mu, untuk bersinar dan menyinari orang-orang di sekitar kami yang sedang berbeban berat, mereka yang terluka, mereka yang sakit, mereka yang menderita, mereka yang butuh ditemani, mereka yang kesepian nih Tuhan, mereka yang merasa tidak punya apa-apa, mereka yang tersingkir, mereka yang lemah, dan mereka orang-orang yang putus asa. Kami mau Tuhan menjadi terang, menjadi alat-Mu bagi mereka. Namun saat ini Tuhan, perlengkapi kami dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya saat ini Tuhan, Kau sendiri yang mengobarkan di dalam hati kami masing-masing. Api Roh Kudus-Mu tercurah sekali lagi atas hidup kami masing-masing. Bakarlah hati kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh pergi dan mewartakan Injil-Mu, dan Kau menyertai kami dengan tanda-tanda-Mu yang ajaib. Urapi mulut bibir lidah kami Tuhan, untuk mewartakan kebaikan-Mu. Ketika kami berbicara, biarlah banyak orang boleh merasakan kasih-Mu. Ketika kami berbicara dan menyapa orang-orang di sekitar kami, biarlah mereka boleh merasakan bahwa Engkau sendiri berbicara melalui kami. Ketika kami menumpangkan tangan atas orang sakit, biarlah kuasa-Mu sendiri turun atas mereka, dan mereka boleh sembuh. Pakailah kami sebagai saksi-Mu Tuhan, kemanapun kami pergi dan melangkah. Dimanapun kami sedang berada, biarlah kami selalu ingat untuk menjadi alat-Mu, saluran cinta kasih-Mu melalui perkataan kami Tuhan. Biarlah yang keluar adalah perkataan yang penuh kasih dan membangkitkan kekuatan penghiburan bagi orang yang membutuhkan. Biarlah ketika kami pergi untuk melangkah, kami melangkah ke tempat-tempat di mana Kau kehendaki kami berada. Berkati Tuhan keluarga kami, setiap pekerjaan kami, jalan hidup kami, rencana kami, dan pelayanan kami.
supaya sungguh-sungguh berbuah lebat, karena Engkau sendiri mencurahkan rahmat-Mu atas kami. Pada saat ini Tuhan, kami sekali lagi mau katakan komitmen kami Tuhan, bahwa kami datang untuk memenuhi panggilan-Mu. Mari kita mau katakan sekali lagi dengan penuh iman, bahwa saat ini kita datang bukan untuk memenuhi kepentingan diri kita sendiri, bukan untuk makan buat kita sendiri, tapi untuk penuhi panggilan kasih Tuhan. Betapa banyak orang yang sedang membutuhkan cinta Yesus. Kami datang memenuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dalam diri kita. Kami penuhi amanah-Mu
Isyana, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah mengutus kami dengan kuasa-Mu Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Engkau sendiri mencurahkan kasih dan kuasa-Mu untuk memenuhi hati kami dengan cinta-Mu sendiri, dan mengobarkan hati kami dengan cinta yang berkobar-kobar untuk kami pergi Tuhan, mewartakan kebaikan-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Utuslah kami, inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kau perlengkapi kami dengan karunia-karunia-Mu secara baru Tuhan. Karunia Roh Kudus-Mu menyertai, sehingga pekerjaan dan tangan kami, pelayanan kami menjadi sungguh-sungguh menjadi tanda kehadiran-Mu. Kami muji Engkau Tuhan. Biarlah saat ini Kau berkati Tuhan setiap keluarga kami, pekerjaan kami Tuhan, pelayanan kami. Urapi kami Tuhan, urapi kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sudah memperbaharui kami sekali lagi dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau perbaharui hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sendiri Tuhan yang akan berkarya menyempurnakan panggilan-Mu di dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami siap Engkau utus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami memuji-Mu Tuhan dan bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Karena kuasa-Mu Tuhan sudah Kau alirkan bagi hidup kami masing-masing. Kau perbaharui hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Engkau sudah memperlengkapi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kerendahan hati sudah bersedia duduk dan mendengarkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada panitia. Oh ya. Jadi sedikit sebagai kalimat terakhir ya. Saya tadi katakan saya mau ceritakan latar belakang buku. Jadi apa yang saya tulis di buku itu bukan dari kelebihan tapi dari kekurangan saya. Konflik dalam keluarga tapi Tuhan ubah menjadi juga berkat bagi orang lain yang juga mengalami hal yang sama. Terima kasih Bapak Ibu. Kita harus berani berbagi bukan dari kelebihan tapi dari kekurangan kita. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita akan makan siang bersama, dan setelah makan siang pada jam 13.25 itu adalah waktu istirahat.